Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di konten mistik. Konten yang memang sudah lama tidak saya update, konten yang sudah mungkin ya hampir setahun mungkin lebih saya tidak pernah update di konten ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ada waktu sedikit santai untuk update konten mistik ini ya. Apa yang akan saya bahas pada konten ini? Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, di sini harus saya terangkan dulu bahwasanya setiap tahun saya selalu memberikan prediksi-prediksi yang memang saya dapat lewat kitab falak maupun lewat isyarah batiniah. Seperti contohnya pada 2020 saya sempat memprediksi soal akan adanya wabah penyakit yang menular di seluruh dunia yang menyebabkan dunia ketar-ketir, menyebabkan ekonomi rusak dan lain sebagainya. Itu ternyata terbukti. Ternyata terbukti dengan kehadirannya virus corona ini. Oke, nah kemudian selain daripada itu saya sempat juga memprediksi bahwa akan banyak artis-artis yang meninggal tanpa sebab, meninggal mendadak dan lain sebagainya. Itu juga terbukti. Di samping dari itu banjir bandang di awal tahun, hujan deras, longsor, itu semua terbukti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran, sedikit prediksi yang memang saya dapat dari kitab hikmah maupun saya dapat secara isyarah batiniah. Baik, pada tahun 2021 ini kita akan bahas dulu secara ilmu falak. Nah, prediksi secara ilmu falak ini bukan berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 enggak, tapi prediksi ini sudah berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2020. Kenapa? Sudah berlaku sejak tanggal 20 Agustus karena prediksi-prediksi yang diungkapkan pada ilmu falak itu menggunakan kaidah, menggunakan patokan hari patokan tahun Islam. Tahun baru Islam 1442 Hijriah itu jatuh pada 20 Agustus, 1 Muharram ya. Oleh karena itu prediksi ini yang dituangkan, yang dikatakan di dalam kitab falak itu memang sudah berjalan sejak pertengahan tahun, sejak 20 Agustus. Oke. Nah, kita lanjut ya. Apa yang akan terjadi pada tahun 2021 atau pada tahun 1442 Hijriah? Yang pertama, sebelum memprediksi apa saja yang akan terjadi pada tahun ini, kita harus mengetahui dulu tahun ini jatuh pada hari apa. Jika kita teliti, tahun ini jatuh pada hari Kamis. Ya, awal tahun 2021 awal tahun 1442 Hijriah itu jatuh pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020. Jadi kejadian-kejadian pada tahun 2021 ini juga dapat diprediksi melalui kitab falak. Cuman memang prediksi dalam kitab falak ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2020. Oke. Jadi ya, tadi sudah saya katakan bahwasanya prediksi ini sudah mulai berlaku sejak pertengahan tahun, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2020. Jatuh pada hari Kamis dan jumlah tahun ini adalah 797. Untuk apa jumlah tahun? Untuk apa tahun ini kok dihisab sampai keluar angka 797? Nah, itu hanya orang-orang khusus saja yang tahu. Hanya orang-orang ibaratnya ya yang memang belajar falak, yang tahu fungsi menghisab tahun, menghisab hari, menghisab bulan itu untuk apa ya. Nah, jadi kalau kuncian hisabnya pada tahun 1442 Hijriah ini adalah 797. Itu jumlahnya. Jin yang bertanggung jawab pada tahun ini, jin yang menguasai tahun ini ya. Raja jin yang menguasai tahun ini namanya Samhurashin. Beda dengan tahun kemarin yang menguasainya adalah Maimun. Pada tahun 1441 Hijriah itu yang menguasainya Maimun. Oleh karena itu tahun 2020 identik dengan penyakit karena Maimun dikenal sebagai jin yang membawa wabah penyakit, membawa kesusahan kepada umat manusia. Pada saat 2020, pada saat tahun 1441 Hijriah jatuhnya pada Raja Maimun. Oleh karena itu banyak kesusahan yang ditimbulkan pada tahun itu berkaitan dengan wabah penyakit, karena memang wabah penyakit adalah elemen utama. Wabah penyakit memang spesialisasi utama dari jin Maimun tersebut. Nah, pada tahun ini jinnya adalah Samhurashin. Samhurashin ini punya anak yang bernama Sultanul Khal. Nah, di beberapa kitab, di beberapa kepercayaan, di beberapa sumber ada yang mengatakan Samhurashin ini sudah meninggal, ada yang mengatakan Samhurashin sudah mati sejak ribuan tahun lalu. Cuman beberapa kitab juga ada yang mengatakan Samhurashin ini masih hidup. Nah, jika kawan-kawan bertanya kepada saya apa pendapat saya, apa pandangan saya terhadap jin Samhurashin ini, nah
Saya sendiri beranggapan bahwa Samhurasin ini sudah mati, sudah meninggal. Karena memang sumber kitab yang saya baca mengatakan demikian. Terlepas teman-teman mau mengambil pendapat yang mana, yang jelas saya mengatakan Samhurasin sudah mati karena memang saya membaca di dalam kitab seperti itu. Kitab yang saya jadikan rujukan mengatakan bahwa Samhurasin sudah mati. Oleh karena itu saya katakan secara tegas bahwa Samhurasin ini sudah mati. Oke. Nah, Samhurasin ini ya, omong-omong nih, sedikit tambahan. Samhurasin ini salah satu jin yang pernah berpapasan dengan Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah, di samping dari raja jin yang menguasainya Samhurasin, tahun ini juga dikuasai oleh malaikat bernama malaikat Surfayail alaihi salam. Ya. Tahun ini jatuh pada hari Kamis, malaikatnya adalah Surfayail alaihi salam. Bintangnya adalah bintang Mustari. Ya. Itu perkenalan dasar tentang tabiat, tentang sifat dan penguasa tahun ini. Lalu apa saja yang akan terjadi pada tahun ini? Yang pertama, dari segi bencana tahun ini akan dominan angin. Banyak bencana-bencana yang terjadi bersumber dari angin. Berbeda dengan tahun kemarin yang sumber utamanya air dan api, pada tahun ini sumber utama bencana yang akan terjadi di alam dunia itu adalah angin. Ya. Pada tahun ini juga akan banyak orang yang mati. Orang mati secara sial, secara malang dan lain sebagainya ya. Kemudian sisi positifnya adalah pada tahun ini tidak akan ada yang kesusahan air. Air menjadi berkah, baik yang turun dari langit atau keluar dari bumi, semuanya menjadi berkah insya Allah. Nah, kemudian ada sisi negatif juga nih pada tahun ini. Di antaranya adalah harga bahan pokok melonjak naik, kemudian banyak kesusahan yang ditimbulkan dari bahan pangan gitu. Bukan kekurangan sumber daya pangan ya, tapi memang harganya yang cukup melonjak pada tahun ini. Oke. Nah, tapi memang selain daripada sisi negatif, pada tahun ini malah lebih dominan sisi positifnya, sisi baiknya, sisi keberkahannya lebih banyak pada tahun ini. Seperti tadi ya, diantaranya tidak akan kesusahan air menjadi berkah. Pada tahun ini juga keburukan-keburukan yang biasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya itu mulai berkurang. Kemudian raja-raja, penguasa, pemerintah dan lain sebagainya mulai melaksanakan keadilan, mulai menegakkan keadilan pada tahun ini. Kemudian banyak orang-orang yang asalnya lemah, tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya, tidak memiliki kekuatan. Pada tahun ini orang-orang yang lemah tersebut menjadi kuat. Allahu alam, apa penyebab mereka menjadi kuat? Apakah karena kekuasaan, apakah karena di backing, ataukah dibantu orang yang kuat? Allahu alam, saya tidak tahu. Tapi memang di dalam kitabnya dikatakan bahwa tahun ini orang-orang yang lemah akan menjadi kuat. Nah, kemudian pada tahun ini juga kedoliman yang biasa terjadi di tahun-tahun sebelumnya itu mulai berkurang. Kedoliman tersebut mulai berkurang perlahan-lahan insya Allah ya. Nah, itu adalah gambaran garis besar prediksi yang akan terjadi pada tahun 2021 atau pada tahun 1442 Hijriah dalam kitab Falak. Nah, kali ini saya akan membahas prediksi mengenai tahun 2021 secara isyarah batiniah. Yang pertama, pada tahun 2021 ini di awal tahun ya, ini awal tahun ya, mungkin Januari. Nah, bentar saya luruskan dulu. Kalau yang tadi itu sudah berlaku sejak tanggal 20 Agustus, tapi untuk prediksi yang sifatnya isyarah batiniah ini itu mulai berlaku dari tanggal 1 Januari karena memang ini prediksi saya pribadi, isyarah saya pribadi, bukan dari kitab Falak ya. Nah, pada tahun 2021 ini awal tahun akan muncul banyak kasus korupsi, bahkan ada satu orang terpandang, orang ternama yang memang saya tidak perlu sebut ya dia dari kelompok mana, dari kubu mana. Nah, intinya orang ini memang orang penting, dia tertangkap dalam suatu kasus korupsi. Oke. Selanjutnya banyak orang-orang yang memang asalnya mereka ini kasarnya niatnya lurus, niatnya benar, karena memang bergabung dengan orang yang salah, tiba-tiba mereka menjadi melenceng. Akan banyak orang yang seperti itu. Untuk tahun ini juga orang-orang aneh akan berkurang. Orang-orang aneh yang dimaksud itu seperti tahun kemarin ya, ada saya sempat ngomong akan banyak orang-orang aneh, akan banyak statement-statement aneh keluar daripada orang-orang penting, dan itu terbukti. Pada tahun 2020 ada yang mengatakan orang miskin dilarang sakit dan lain sebagainya, ada yang mengatakan bisa menghadirkan nabi, bisa menghadirkan malaikat di depan di tempat pengobatan, di tempat prakteknya gitu. Itu banyak yang ngomong seperti itu, yang ngomong aneh-aneh, orang-orang aneh banyak bermunculan. Saya prediksi seperti itu dan ternyata itu terbukti dengan kemunculan banyak orang-orang aneh di tahun 2020. Dan orang-orang aneh tersebut insya Allah pada tahun 2021 tidak akan keluar lagi. Pada tahun 2021 ini tidak akan, atau mungkin keluarnya pun mungkin hanya 1 atau 2 orang ya. Karena pada tahun ini orang-orang aneh tersebut tidak akan keluar insya Allah.
Kemudian di dalam dunia keartisan apa yang akan terjadi? Di dalam dunia keartisan akan banyak artis-artis yang menimbulkan sensasi. Sensasi tersebut bahkan menjadi suatu kasus yang besar. Nah, artis ini adalah artis wanita, tidak akan saya sebut orangnya, tapi memang artis wanita ini akan membuat sensasi dan sensasi tersebut justru malah menjadi kasus gitu loh. Ya, nah, kemudian ada beberapa orang yang ditangkap dan dipenjarakan. Orang-orang ini bisa dibilang orang penting lah, gitu. Ya, bukan Habib Rizik, saya tidak mengatakan Habib Rizik, tidak, bukan itu, tapi ada yang lain. Oke, dan kemudian akan banyak influencer baru yang bermunculan. Pada tahun ini moral bangsa sangat kritis. Ya. Bangsa Indonesia akan sangat krisis moral pada tahun ini karena banyak influencer aneh, banyak artis-artis yang tidak pantas untuk dijadikan panutan justru malah dijadikan tontonan. Banyak media yang mengangkat artis-artis bullshit ini karena memang ratingnya bagus dan ternyata artis-artis tersebut malah memberikan contoh yang buruk. Oke. Itu sedikit isyarah yang saya dapat. Tidak banyak untuk tahun ini karena mungkin sedikit kejadian-kejadian penting atau mungkin isyarah-isyarah yang lainnya belum saya dapat. Jadi untuk sementara hanya itu dulu yang akan saya beritahukan dan akan saya sampaikan pada video prediksi ramalan atau prediksi apa yang akan terjadi pada tahun 2021. Sekian dari saya. Kita bertemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.